bertemu kembali dalam ibadah online mingguan kita. Kita mau mengangkat pujian di hadapan Tuhan, bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Dialah satu-satunya Allah yang besar, layak dipuji, dimuliakan. Besar Allahku. Bersujud mendengar suaranya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun senang. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian Tuhan, segala hormat biarlah hanya bagimu, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepada Tuhan, kami juga mau mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu, satu Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu ada kok dalam setiap musim kehidupan kita. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik, kita angkat pujian, Engkau baik, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan
kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi, pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Syukur kehadiran Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Yang di rumah boleh angkat tangan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita telah menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Saatnya kita mau mendengar suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Suprapti. Tetapi sebelumnya kita mengangkat pujian Engkaulah Perisaiku. Mari kita nyatakan iman percaya kepada Tuhan. Mau apapun badai yang datang, tapi kita tahu siapa Tuhan yang berada di samping kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dialah Allah perisai kita, Allah penolong dan pengharapan kita. Kita naikkan pujian ini. Kita nyatakan percaya kita kepada Dia. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan.
pagi anak-anak, Shalom. Apa kabarnya sampai hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Baiklah anak-anak, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Saya beri judul berhasil membangun monumen kehidupan. Akhir dari kehidupan Daud. Yang tertulis di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12 tadi, kalian bisa mempelajari sendiri. Dan yang dari 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan. Kita akan dengarkan bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalian tahu cerita hidup tentang Daud. Daud itu adalah seorang pejuang Allah. Bagaimana dia sudah berjasa dalam kehidupannya untuk mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Dia juga mempersembahkan hidupnya untuk membela bangsa Israel. Dengan tangan Tuhan yang menuntun beliaunya, Raja Daud ini, di mana dia sudah menolong bangsa Israel dengan berjuang sekuat tenaga, memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Filistin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di saat dia berjuang melawan bangsa Filistin, tidak terputus-putusnya beliaunya ini selalu mengawali dengan peperangan itu, dengan berlutut di kaki Tuhan, maka Tuhan senantiasa memberikan keberhasilan kepada bangsa Israel. Bahkan apabila bangsa Israel ini menyeleweng dari firman Tuhan, maka Tuhan tidak ada di belakangnya. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu berperang ganti kita apabila kita senantiasa berlutut di kaki Tuhan, seperti Daud yang sudah dipakai untuk Tuhan. Tetapi tiba saatnya mau tidak mau, siap tidak siap, Daud ini harus meninggalkan dunia yang fana ini. Dia harus mengakhiri hidupnya dengan dia bersama-sama dengan Tuhan di surga, seperti dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 4. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di sini yang kita baca sekali lagi di dalam ayat yang ketiga dari 1 Raja-Raja 2. Demikian bunyi firman Tuhan. "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan," ini pesan Daud, "Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini itu sungguh-sungguh nyata. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, maka seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini,
hidup kita akan selalu beruntung. Apa yang kita lakukan Tuhan akan menjadikan kita selalu berhasil. Seperti Daud sudah menikmatinya. Bagaimana sebesar sekuat apapun musuhnya, jikalau Daud ini senantiasa berlutut di kaki Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan kemenangan kepadanya. Demikian juga dikatakan di dalam firman Tuhan, jika anak-anak laki-lakimu hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Kalian tahu tahta kerajaan Israel adalah orang-orang yang dituntun Tuhan dalam hidupnya. Mereka adalah bangsa perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Nah, kita ini adalah Israel cangkokan. Ya, jadi Israel yang percaya kepada Tuhan, kita adalah cangkokan, yang artinya bahwa kita ini juga harus percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita dengan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa berperang ganti kita. Sekarang kita ingat kembali dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Apakah dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami satu kesulitan, kalau kita berdoa, kira-kira Tuhan menolong apa enggak? Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kamu dan Tuhan akan menolong saya. Tidak hanya Daud yang ditolong oleh Tuhan, tidak hanya bangsa Israel, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan, percayalah kepadaku maka engkau akan selamat. Benar yang dikatakan. Jadi kalau kalian memiliki masalah, baiklah kalian akan mengucapkan kata itu, saya percaya kepada Yesus, maka hidup saya akan selamat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah mengingatkan kami anak-anakmu ya Bapa, melalui Raja Daud dalam kehidupannya yang selalu setia kepadamu ya Bapa. Maka engkau akan terus memberikan kemenangan kepada Raja Daud ini, sampai engkau memanggil kembali bersama-sama beliaunya dengan engkau ya Bapa. Tuhan, tolong kami anak-anakmu Bapa, agar kami terus percaya kepadamu dan memuliakan namamu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan engkau akan terus menolong kami, walaupun masa ini Tuhan, masa pandemi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, engkau ada dalam setiap kami anak-anakmu. Engkau menyelamatkan kami dari virus corona atau bakteri-bakteri yang lain, sehingga Tuhan, kami akan selalu hidup sehat oleh karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang melindungi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya engkau akan tolong hidup kami, supaya momen-momen dalam kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan namamu dan meninggikan engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan anak-anak kami dan kami semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Ketika kita melihat Indonesia di mana kita tinggal, beberapa waktu ini Tuhan izinkan bencana terjadi di beberapa daerah. Ada banjir, tanah longsor, dan kemudian yang terakhir ada gunung meletus. Tentunya semua itu membawa duka cita yang mendalam bagi kita semua. Tapi kita punya Allah, tempat kita datang, tempat kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa bagi Indonesia, agar Tuhan memulihkan dan Indonesia menjadi kemuliaan-Nya. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu
sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh tinggal di tengah bangsa yang subur, negara yang makmur Tuhan. Anugerah Tuhan bagi bangsa kami begitu besar. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Anak-anak kami juga yang mengikuti ibadah dari rumah, kami bersatu hati bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan, terutama Tuhan di awal tahun 2021 ini, banyak sekali Tuhan bencana yang terjadi di tengah bangsa kami. Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Banyak hal yang terjadi Tuhan, tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan semuanya Tuhan, gunung meletus. Banyak Tuhan korban-korban yang boleh terkena dari dampak dari bencana alam ini. Kami berdoa kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tangan Tuhan yang menolong. Hari ini Tuhan, korban-korban yang berusaha untuk bangkit, Kau kuatkan mereka ya Tuhan. Kau hadir di tengah kehidupan mereka. Kau berikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Bahkan Kau cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami dari tempat ini Tuhan bersama-sama berdoa biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa kami. Setiap daerah yang mengalami Tuhan bencana alam, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kau memberkati kiranya tangan Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan mendengarkan suara Engkau dan boleh melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk virus yang melanda di tengah bangsa kami juga, bahkan dunia ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau singkirkan Tuhan virus-virus yang merenggut jiwa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa pertolongan daripada Tuhan boleh menyembuhkan, boleh menguatkan setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan, menyerahkan kembali Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ini Tuhan, kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati seluruh anak-anak kami yang ada di rumah dari kelas 7 sampai 9. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.